I'm Mr. Worka, yang seperti biasa akan kembali melanjutkan pembahasan serial cerita Donghua Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang bikin dua sosok pejuang yang sudah di level batas King Kocar Kacir dibuatnya. Luo Feng juga telah menunjukkan kebolehannya ketika berhadapan dengan 18 immortal yang menyerangnya sekaligus. Pertarungan yang menyebabkan Luo Feng mendapatkan gelar Raja Sungai Pedang, Blood River King. Lalu, apakah yang akan terjadi dalam episode kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita legokan. Zhongjian yang telah dipulihkan kini telah menjadi salah satu bawahan Luo Feng paling setia. Satu hal yang baru diketahui, ternyata di balik armornya yang besar dan terlihat tangguh, Zhongjian hanyalah seekor kapibara yang lucu. Meskipun lucu, dia tetap ngerasa merupakan sosok pria tangguh, bahkan memasang beberapa pose di hadapan tuannya. Luo Feng, inilah asli gue, kata si tuan Kapi. Lonceng ungu merupakan harta yang sangat cocok digunakan oleh pejuang yang mempelajari hukum ruang api, dan itu sangat cocok dipakai sama tuan Kapi. Makanya Luo Feng di sini minta dia untuk melakukan pengikatan diri dengan harta pertahanan tersebut. Setelah Luo Feng menyerahkan harta lonceng ungu kepadanya, tuan Kapi merasa sangat senang. Saking senangnya, dia langsung memeluk kaki Luo Feng yang begitu baik hati kepadanya. Ketika melakukan pengikatan diri, ada yang aneh karena kok lama sekali, bikin Luo Feng serta yang lainnya menunggu lama. Menghabiskan waktu saja. Siapa sangka tuan Kapi ternyata malah ketiduran. Babata yang menyadarinya langsung bangunin dia dan nyuruh buat lanjutin kerjaannya. Tak butuh waktu lama bagi tuan Kapi untuk bersatu dengan harta tersebut, ditandai dengan lonceng ungu kecil yang muncul dan menempel di atas kepalanya. Terus dia tidur lagi deh, bikin Babata semakin kesal. Selanjutnya kita akan beralih ke kota aliansi manusia dengan Luo Feng yang saat itu sedang memberitahukan Xing Huan kalau dia selanjutnya akan pergi ke Star Tower, Menara Bintang. Karena dia sudah memenuhi persyaratan jasa militer yang cukup untuk pergi ke tempat tersebut. Luo Feng pengen mencoba tantangan di area berbahaya tingkat tertinggi yang katanya sih terdapat di medan pertempuran ketujuh itu. Menurut Xing Huan, Menara Bintang memang tempat yang layak dikunjungi oleh orang-orang yang kuat. Itu merupakan tempat yang dipenuhi oleh banyak Sealing Star. Katanya jika seseorang menyempurnakan Sealing Star, maka mereka bisa menyegel sosok pejuang super kuat secara permanen. Di masa lalu bahkan 4 ras puncak melakukan peperangan besar untuk mendapatkan Sealing Star. Tapi cukup susah buat ditemuin, soalnya Sealing Star cuma terbentuk ribuan tahun sekali dan tak ada petunjuk lokasi yang jelas di mana kemunculannya. Terdapat puluhan juta Immortal King dari 4 ras puncak yang berkumpul di tempat tersebut, sehingga perebutan untuk mendapatkan Sealing Star akan menjadi sangat sulit. Walaupun sulit, tapi bagi Luo Feng gak ada salahnya kan kalau dia coba untung-untungan, makanya Luo Feng pengen pergi ke sana. Dalam perjalanan menuju Menara Bintang, Luo Feng menghabiskan waktu sambil kultivasi tipis-tipis. Setelah melewati berbagai galaksi, akhirnya tibalah Luo Feng di tempat yang disebut sebagai Menara Bintang, yang ukurannya lebih luas bila dibandingkan dengan benua Yanji. Di mata Babata, tempat tersebut juga terlihat sangat indah. Cek suara. Tuan Kapi memberikan penjelasan jika Menara Bintang yang terbentuk spiral itu memiliki tinggi 9 tahun cahaya karena telah lama menelan energi kosmik yang sangat besar. Tempat ini juga dikenal sebagai keajaiban alam semesta yang agung. Di tengah penjelasan tiba-tiba Tuan Kapi kembali tertidur. Jadi Babata langsung pukul supaya Tuan Kapi lanjutin penjelasannya. Jadi tempat yang terlihat sangat indah itu pada kenyataannya merupakan mimpi buruk bagi para pejuang kuat, yang bahkan sosok Universe Venerable saja bisa musnah di dalamnya. Memang sangat menakutkan, Babata pun bisa merasakannya. Ketika menatap Menara Bintang, Luo Feng terdiam kayak orang lagi kena gendam. Kembali sadar, Luo Feng ngasih tahu, semenjak mereka tiba di sana, Luo Feng bisa merasakan panggilan-panggilan yang membuat jiwanya bergetar dengan hebat. Bahkan panggilan-panggilan yang ia rasakan lebih kuat dari panggilan plat logam klan Dewa Api. Pasti ada sesuatu di balik Menara Bintang yang sedikit berhubungan dengan dirinya. Ketika tiba di depan Menara Bintang, benda bulat spiral di sana terbuka. Luo Feng langsung menggunakan kekuatan mental untuk melihat dan coba menghubungkan diri dengan apakah sebenarnya yang sempat manggil-manggilin dia.
Namun sayangnya sama sekali tidak ada respon. Padahal Luo Feng udah mencoba beberapa kali. Luo Feng bisa merasakan jika menara bintang ini memanggil-manggil dia dan membuat seluruh tubuhnya bergetar. Tapi tidak peduli bagaimanapun caranya, Luo Feng sama sekali tidak bisa mendapatkan respon apa-apa ketika mencoba melakukan panggilan balik. Jadi untuk mengetahuinya, masuk dulu ke dalam kali ya. Tak lama setelah Luo Feng masuk ke sana bersama dengan Tuan Kapi, tubuh Luo Feng terbang ke arah lorong dan dia sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Di dalam menara bintang sendiri terdapat banyak area terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Area terlarang ini juga saling terhubung satu sama lain dan bisa diakses dengan memasuki lorong tersembunyi. Setelah cukup lama terbang di area lorong, akhirnya Luo Feng pun dimasukkan ke dalam sebuah area terlarang. Tempat ini merupakan gurun dengan datarannya yang tak berujung. Pas melakukan pendaratan, armor Tuan Kapi yang besar nggak bisa nangkep tubuh mungilnya, bikin dia jatuh ke dalam pasir dengan posisi kepala duluan. Kocak. Tuan Kapi kembali jelasin kalau alat pendeteksi, proyeksi dunia batin, deteksi kekuatan mental, teleportasi, dan sebagainya semuanya terbatas ketika seseorang memasuki area terlarang. Kalau pengen benar-benar kabur dari tempat tersebut secara paksa, paling mereka cuma bisa menggunakan teleportasi kerajaan dewa. Kalau nggak pakai cara itu ya, mereka mesti ngikutin aturan di Menara Bintang, keluar dari suatu area terlarang dengan menemukan lorong yang terhubung di sana, yang kemunculannya cukup random. Di tengah-tengah penjelasan, Tuan Kapi tiba-tiba minta Luo Feng buat hati-hati. Ya, baru masuk sebentar ke sana, mereka pun langsung mendapatkan penyerangan dari makhluk mekanik seperti seekor kelabang. Bergerak sigap, Tuan Kapi langsung banting bolak-balik tuh kelabang yang akhirnya masuk ke dalam tanah. Bukan untuk bersembunyi, melainkan manggil kelabang yang ukurannya lebih jumbo dari dia. Semua pejuang yang pernah memasuki Menara Bintang tahu jika makhluk seperti ini dikenal sebagai para penjaga area terlarang. Penjaga area terlarang merupakan boneka-boneka mesin tingkat tinggi. Karena mereka boneka, maka serangan jiwa itu sama sekali nggak berguna. Yang bisa dilakukan hanyalah menghancurkan core yang tersembunyi di dalam tubuh boneka-boneka tersebut. Sebagai serangan awal, makhluk besar itu tiba-tiba menghilang dari hadapan Luo Feng dan tahu-tahu udah ada di atas udara. Coba untuk meniban Bang Condet pakai serangan kaki-kaki panjang dan tajam yang dimiliki olehnya. Karena nggak kena, makhluk itu bikin sangkar penjara pakai kaki-kakinya yang banyak dan coba untuk menjebak pihak jagoan di dalamnya. Keluar dari jebakan tersebut, Tuan Kapi lepasin dua anak panah di jalur yang berbeda, saling berbenturan dan menghancurkan jebakan sangkar musuh. Namun boneka tersebut dengan cepat kembali menargetkan Luo Feng yang pengen dilahap. Tapi itu kembali dihentikan sama Tuan Kapi yang melesatkan anak panah ke kepala musuh. Gara-gara jadi pengganggu, Tuan Kapi langsung dihempaskan sama boneka mesin tersebut. Pertarungan pun kembali berlanjut. Ketika Tuan Kapi melepaskan serangan anak panah api, musuh kali ini menahannya dengan melepaskan serangan duri-durian yang keluar dari tubuhnya. Di saat kedua serangan saling berbenturan satu sama lain, Luo Feng melepaskan Bright Moon, jurus yang sebelumnya bikin nama Luo Feng jadi terkenal. Walaupun sudah terdaratkan, tapi ternyata Bright Moon tak cukup buat numbangin si kelabang dan bikin tubuhnya terpotong-potong. Makhluk itu menggulung badannya dan bergerak seperti roda-roda gila yang menargetkan Luo Feng. Untungnya Luo Feng gak mati digilas sama musuh, karena Tuan Kapi kembali memberikan bantuan memasang pertahanan lonceng ungu sebelum akhirnya melepaskan serangan balik anak panah yang kali ini dia lepaskan dengan bantuan kedua kakinya, Twin Arrow. Satu anak panah api merah mengikis dinding tubuh boneka mesin, sementara anak panah dengan api biru berperan sebagai eksekutor yang menembus tubuh makhluk besar tersebut. Tuan Kapi memasak, coy. Kirain udah mati, tapi ternyata masih gerak-gerak. Dari dalam tubuh boneka mesin tersebut muncul boneka lain berwarna merah dengan ukuran yang sedikit lebih kecil. Dia kemudian memotong bagian tubuh tengahnya yang bolong gara-gara serangan Tuan Kapi. Dan dari potongan tubuh itu muncul juga satu kelabang merah kaki panjang lainnya. Musuh kemudian melepaskan serangan dimensi dua sisi. Serangan yang ditujukan untuk mengekang pergerakan Tuan Kapi yang dianggap paling mengganggu jalannya pertarungan. Tubuh Tuan Kapi tak bisa bergerak gara-gara benang-benang tak kasat mata.
Namun Luo Feng yang dapat melihatnya langsung memotong-motong benang penjara tersebut dan keduanya bisa kembali melanjutkan pertarungan, menghindari dan menghancurkan setiap kaki-kaki runcing yang muncul dari balik retakan dimensi dua sisi sebelum akhirnya serangan jebakan musuh satu itu ditiadakan sama tebasan bulan Luo Feng. Luo Feng benar-benar jadi incaran utama di sini. Kedua kelabang kembali bergerak seperti roda-roda gila yang pengen ngegilas tubuh Luo Feng coy. Di arah lain dan kembali memberikan bantuan, Tuan Kapi melepaskan sebuah anak panah yang bisa menyebar jadi beberapa titik. Serangan yang membuat salah satu dari boneka mesin mengalami luka berat. Melakukan combo wombo, Luo Feng menggerakkan tubuh salah satu boneka pakai kekuatan mentalnya. Sementara yang satunya lagi diangkat dan diputer-puter sama Tuan Kapi sebelum akhirnya keduanya dibenturin satu sama lain dan boom. Belum berakhir sampai di situ saja, Tuan Kapi kembali lepaskan sebuah anak panah api sebagai serangan eksekusi kepada salah satu kelabang yang dibuat terhempaskan dan menabrak dinding bebatuan. Satu musuh tumbang, tapi tubuhnya masih bergerak-gerak. Pikir Luo Feng para penjaga area terlarang ini sangat sulit buat dilawan. Bersama dengan itu terjadi gempa, sangat aneh. Padahal biasanya bagian dalam menara bintang itu sangat tenang, tapi sekarang malah muncul guncangan yang cukup besar. Menurut Tuan Kapi, momen kayak gitu tuh cuma terjadi ketika Ceiling Star terbentuk di menara bintang. Padahal baru pertama kali masuk ke menara bintang, tapi udah bertemu sama Ceiling Star, sangat hoki. Kata Tuan Kapi bagaimanapun juga Luo Feng harus dapetin Ceiling Star. Bersama dengan itu tak jauh dari sana muncul sinar kemasan yang merupakan lorong untuk bisa keluar dari area terlarang. Jika melihat tempat tersebut akan segera runtuh, tak ada alasan lain lagi untuk tetap berdiam diri di sana. Dan keduanya pun memilih untuk keluar, bergerak menghindari serangan boneka mesin sebelum masuk ke lorong emas tersebut. Tepat setelah keluar dari area terlarang gurun tak berujung, Luo Feng dan Tuan Kapi berpijak di lorong hitam. Di sekitarnya terdapat banyak kubus-kubus balok yang menginterpretasikan sebuah dunia dari area terlarang. Di antara balok-balok tersebut, Tuan Kapi melihat tulisan-tulisan misterius yang menunjukkan jika di sanalah terdapat Ceiling Star. Setiap dunia area terlarang dikatakan sebanding dengan ukuran suatu planet biasa. Setiap tempat memancarkan nafas samar dan membuat hati seseorang berdebar-debar. Dan itu bergulir di kekosongan tak berujung ini dengan kecepatan konstan. Luo Feng gak bisa langsung beranjak pergi ke lokasi Ceiling Star berada karena terdapat rintangan-rintangan tak terlihat yang menghalanginya untuk langsung mencapai tujuan. Dan rintangan yang dimaksudkan di sini adalah area terlarang lainnya. Jadi yang bisa keduanya lakukan hanyalah perlahan mendekat ke lokasi Ceiling Star dengan menyelesaikan berbagai area-area terlarang secara terus-menerus. Untuk bisa mencapainya, Luo Feng yakin kalau dia pasti akan dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun itu akan menjadi bayaran yang harus dikeluarkan kalau pengen dapetin harta karun yang dianggap sangat berharga bagi banyak keras. Bekerja keras dulu sebelum Bang Condet bisa menuai hasilnya. Karena Luo Feng pengen pakai kekuatannya secara maksimal, Tuan Kapi juga akan melakukan hal yang serupa sama bosnya dan berjuang dengan sekuat tenaga. Bahkan dia juga bersumpah nggak bakalan ketiduran lagi. Abis menyebutkan janji antar pria, keduanya pun kembali bergerak. Area terlarang yang ada di Menara Bintang benar-benar nggak ramah. Hampir setiap area dijaga sama para penjaga yang memiliki niatan untuk membunuh. Seakan-akan di balik semua ini ada seseorang yang mengendalikan boneka-boneka tersebut dan mencoba untuk menargetkan Luo Feng. Beberapa penjaga yang Luo Feng hadapi bahkan ada yang kekuatannya pantas disebut telah melampaui batas Immortal King. Luo Feng merasa jika pilihannya tepat dengan dia membawa Tuan Kapi yang kuat. Karena dialah Luo Feng bisa melalui berbagai rintangan dengan cukup lanjai. Pas lagi di area terlarang gunung bersalju, Luo Feng kontek-kontekan sama Raja Tianzhen yang juga ada di Menara Bintang dan lagi ngelawan para penjaga di area terlarang. Tianzhen juga udah dengar kalau ada rumor yang mengatakan kalau Ceiling Star akan segera terbentuk. Jika melihat dari pergerakan para penjaga area terlarang yang jadi tidak biasa, itu cukup membuktikan bahwa rumor tersebut benar adanya. Dan jika rumor itu memang benar-benar terjadi, maka area terlarang juga akan memandu para pejuang kuat dari berbagai ras menuju ke titik terbentuknya Ceiling Star. Semakin dekat mereka dengan tempat Ceiling Star berada, maka akan semakin sering pula para pejuang bertemu satu sama lain. Sangat berbahaya, sebab ancaman dari ras asing itu lebih besar daripada ancaman yang diberikan para penjaga. Makanya Tianzhen minta Luo Feng supaya lebih berhati-hati lagi. Luo Feng sekarang ada di dalam area terlarang dunia rawa-rawa.
Bila melihat dari sistem koordinat militer manusia, posisi Luo Feng sekarang tak jauh dari Tianzhen berada. Bergabung dan melanjutkan perjalanan dengannya akan menjadi hal yang baik. Mengingat ada juga musuh dari ras asing yang suatu waktu bisa berpapasan dengan Luo Feng, Tianzhen akan menjadi bantuan kekuatan yang berharga baginya. Diajak ngobrol kok cuma diem. Pas dicek ternyata Tuan KP ketiduran lagi. Dan dia aktifin mode autopilot biar bisa terbang walaupun lagi tidur. Babata jengkel, padahal belum lama Tuan KP janji gak bakalan ketiduran lagi. Tapi janji itu malah diingkarin. Sementara Babata ngerjain Tuan KP, Luo Feng masukin dia ke dalam inventory dunianya. Tak lama kemudian Luo Feng dihadang sama beberapa ras asing. Di antaranya ada yang bentukannya mirip sama Zizong. Musuh mengakui jika Zizong yang Luo Feng babat sebelumnya itu berasal dari sukunya. Makanya sekarang dia tidak akan membiarkan Luo Feng kabur kemana-mana. Pas musuh kenalin dirinya, Luo Feng motong dan berkata, "Kalau lu datang buat balas dendam, langsung ae gelut." Datang lagi NPC yang gak tahu siapa MC-nya di sini. Dan itulah akhir dari pembahasan kali ini teman-teman. Terima kasih karena kalian sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol like-nya. Ya minimal 1 juta like lah biar bisa ngalahin Mr. Bus. Dan bye.